pada saat Bung Karno tahun 64, tepatnya tanggal 7 Agustus, mengeluarkan Trisakti. Trisakti itu yang pertama, gitu, adalah berdaulat di bidang politik. Jadi beberapa sudah dicari. Yang kedua adalah berdikari di bidang ekonomi. Yang terakhir adalah berkepribadian di bidang kebudayaan. Nanti akan bicara tentang politik kebudayaan, apa bedanya dengan kebudayaan politik. Nah, kalau tadi hanya berpikir tentang politik kebudayaan, tapi hampir yang namanya kebudayaan politik tidak. Apa itu politik kebudayaan? Yang bicaranya pada politik. Apa itu politik? Kan gitu ta. Politik itu ada berkenaan dengan kenegaraan, dalam hal ini adalah regulasi. Regulasi apa yang dikeluarkan? Kan gitu. Agar pemerintah ini bagus, agar jalannya negara yang kita rebut ini bagus. Nah, kalau kita ngomong politik kebudayaan misalnya, regulasi apa yang ada di dalam ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kebudayaan itu kan besar banget kan. Apa kalau kita ngomong students ya, ngomong mahasiswa gitu. Mahasiswa means students of course. Kan itu. Kalau kita ngomong mahasiswa atau pendidikan, politik kebudayaan tentang pendidikan apa? Ya, Undang-Undang Sisdiknas. Dan ini harus tahu mahasiswa, kalau tidak, you may remain behind. If you don't love me, please may remain behind. If you love me, please follow me. Harus tahu bagaimana substansi atau materi muatan undang-undang itu. Kalau tidak, jangan ngomong. Kan gitu. Sehingga apa yang terjadi pada demo-demo itu banyak yang ditangkap, lalu tidak mengerti what is demokrasi. Apa demokrasi? Bocah apa mau demokrasi itu? Mau aku melok-melok. Ini nggak bisa. Lalu kita balik sekarang, kita balik. Tadi politik kebudayaan, we talk about policy. Policy means regulation. Regulasi itu kalau di dalam Indonesia ya, Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, PP, Perpres, Perda. Ini namanya politik. Lalu saya balik sekarang, politik saya taruh di depan, di belakang, kebudayaan politik. Ini berbicara tentang involusi. Ini bicara tentang bagaimana kebudayaan untuk melaksanakan kenegaraan ini. Banyak sekali yang kita lihat, para koruptor dan sebagainya. Lalu nanti akan saya larikan kepada modernisasi. Kita bicara demokrasi dulu. Apa sih kalau kita ngomong politik tentang demokrasi gitu? Kalau zamannya Bung Karno dikatakan sebagai semua untuk satu, satu untuk semua, semua satu untuk semua, semua untuk satu. Semua untuk semua apa itu? Ya itulah yang kemudian muncul di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Ini demokrasinya Bung Karno. Ini yang kemudian direkrut menjadi sila keempat. Bagaimana sebuah organisasi dipimpin oleh satu orang, ditentukan oleh satu orang? Demokrasi apa ini? Kan begitu. Intinya bahwa kalau kita ngomong demokrasi ya semua untuk semua, bukan ditentukan oleh satu orang. Kita ini ngomong demokrasi yang benar sekarang, kita masuk pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimusyawarahkan, bukan ditentukan oleh satu orang. Itu. Nah, bagaimana konsepsi musyawarah mufakat? Itu beda dengan Amerika. Di Amerika voting selesai. Ada 10 orang, 7 lawan 3, 7 menang. Kita kan enggak. Musyawarah dulu, jangan-jangan 3 ini yang benar. Didiskusikan berhari-hari. Ketika deadlock baru masuk voting. Tapi yang pertama itu adalah musyawarah mufakat baru voting. Deadlock musyawarah mufakat baru voting. Tidak bisa tidak. Kalau kita ngomong kita voting, loh, Anda ini ngomong kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Amerika? Oleh karena dikatakan oleh Bung Karno bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang bukan barat, adalah sosiodemokrasi. Demokrasi kesejahteraan. Buat apa kita ngomong demokrasi tapi rakyat kita tidak sejahtera? Ya.
Itu kita ngomong demokrasi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Negara punya khemah. Kalau kita sudah konsep demokrasi, negara punya khemah, punya authority, punya lambang, punya kekuasaan. Gitu. Fisik kemudian Bung Karno pada waktu itu membuat yang namanya Masjid Kemerdekaan atau dalam bahasa Arabnya Masjid Istiqlal. Kemudian Bung Karno membuat Tugu Monas, Monumen Nasional. Khemah. Ada kekuatan ini loh Indonesia di mata dunia. Gitu. Ketika kita membuat makalah atau ketika kita ngomong atau ketika kita membuat buku, ada 4 hal yang harus kita lakukan: sistematik, logik, empirik, dan analitik. Dalam sebuah penelitian, sistematik, logik, empirik, dan apapun kita bicara dan sebagainya, ada prolog, ada epilog, dan sebagainya. Ini yang harus mahasiswa ketahui. Kalau tidak, you may remain behind. Ya, you may remain behind itu ketinggalan sepur. Gitu loh. Remain behind. Gitu. Bagaimana ketika kita ngomong pada waktu itu rektor harus orang asing? Ingat tahun lalu saya marah. Loh, apakah kita tambah bobrok? Zamannya udah Nalanda aja semua datang ke sini, malah kita sekarang harus rektor asing. Apa kita ini tidak mengerti apa-apa? Nanti jawabannya. Saya ngomong tembok Cina. Untuk lari ke korupsi saya ngomong tembok Cina. Untuk lari ke kebudayaan politik, saya lari ke tembok Cina. Apa yang di situ ada tembok Cina? Khemah, authority. Bagaimana menutup Cina terhadap Mongolia di pos tembok. Anak laki-laki umur 17 tahun harus pergi membuat tembok Cina. Ya toh? Kakek-kakek baru boleh pulang. Mereka banyak yang mati bukan karena mereka kerja keras, tapi dingin. Saya di sana itu tiap hari melelehkan, saya di Cina itu setiap hari melelehkan darah, mimisen terus, karena saking dinginnya, gitu. Bahkan saya cerita lucu, ini tembok Cina, sebelahnya itu kan Mongolia ada Uyghur, bahasa Uyghur, diciptakan oleh Allah, ya. Bahwa wanitanya tercantik di dunia, miskinnya termiskin di dunia. Aku tidak ingin mati muda tapi ingin hidup 1000 tahun lagi, kan gitu. Boleh kan ngomong cantik. Pintunya segini, temboknya tebel-tebel kayak di depan gitu, kayak di apa? Di Kapure, kayak silo. Disuap. Yang namanya ini nyuap. Si orang yang bisa masuk ke mana, ke tembok Cina tadi itu. Nah, ini persoalan kerap kan. Kita bicara masalah kebudayaan politik, bukan politik kebudayaan. Kalau politik kebudayaan membuat peraturan perundang-undangan yang bagus ya, tapi dibalik kebudayaan politik itu berarti involusi kebudayaan. Involusi kebudayaan adalah pembusukan kebudayaan, penurunan derajat kebudayaan. Cobalah kita lihat berapa banyak di universitas yang dosennya bisa membuat buku. Padahal mereka doktor-doktor. Ini kan pembusukan kebudayaan, lalu mau diajarin apa itu mahasiswanya? Kalau dia tidak membuat buku sendiri. Anak mahasiswa sekarang pintar-pintar, ada gadget, ada macam-macam, lebih pintar daripada kita-kita. So what? What are you going on? Ya. Oke, saya mau masuk yang pertama tentang korupsi. Buat apa sih kita hidup ini, kemudian kita selalu korup, selalu involusi kebudayaan? Saya banyak melihat hal yang sangat cengeng banget. Saya lari ke Cina dulu dah. Saya ke Cina. Saya lihat mata kepala sendiri. Saya masuk ke Tiananmen, saya lari ke kerajaan, gitu. Kemudian saya jumpai mereka-mereka di lapangan itu. Pencuri, katakanlah 1 yuan berapa sekarang? 10 yuan amblas, dor,
Ada 3 polisi di lapangan, polisi setengah nembak kepalanya, polisi kiri kanan memegang tangan kiri dan kanan down. Katanya Presiden Cina, if China need 100 dead boxes, Indonesia need 1,000 containers. Jika Cina membutuhkan 100 peti mati, salah satunya untuk aku, katanya. But Indonesia need 1,000 containers. Satu kontainer berapa peti itu? Berarti gak mari-mari kita ngurusi ya. Ini yang harus tahu mahasiswa.